Musik adalah bagian dari hidup kita. Dimanapun kita pergi selalu ada musik. Kemanapun kita pergi nggak pol rasanya kalau nggak ada musik. Dan banyak orang yang saking cintanya sama musik, dia memutuskan untuk menjadi musisi. Termasuk orang-orang yang ngaku-ngaku musisi. Hati-hati ngomong, musisi gini-gini, musisi. Sambalado, sambalado, sambalado. Katanya, musisi-musisi yang berhasil sukses di major label itu akan mengembangkan kepribadian-kepribadian baru. Rumah pribadi, mobil pribadi, kapal pribadi, asisten pribadi, selingkuhan pribadi, masuk selingkuhan pribadi? Enggak. Okay. Tapi nggak kalah banyaknya mereka yang bergerak di luar major label dan memilih untuk menjadi musisi indie. Ini bikin kita bertanya-tanya, musisi indie sebetulnya dari mana duitnya? Hai, saya Dedi Dahlan. Dalam episode kali ini kita bakal ngobrolin dari mana musisi, khususnya musisi indie, dapat duitnya. Dalam hal industri musik Indonesia banyak major label yang terus mencari talent dan banyak talent yang bagus-bagus dan terus muncul ingin bekerja sama dengan major label. Dan kondisi ini bikin situasi struggle dan persaingan yang tinggi banget. Major label biasanya mengambil bagi hasil sekitar 75-85%. Sementara musisinya sendiri mendapatkan sekitar 15-25%. Nah, biasanya ada 3 sistem kerjasama atau cara kerjasama yang biasa digunakan sama major label. Satu, full sign, di mana musisi akan teken kontrak kerjasama full dengan major label yang akan menangani mulai dari recording, sampai tour, sampai sponsorship, sampai promosi dan semua di handle. Yang kedua, master license, di mana musisi merekord dan memproduksi musiknya sendiri, kemudian dibantu oleh label untuk produksi fisik CD-nya dan beberapa elemen sisanya, termasuk distribusi. Ketiga adalah titip edar, di mana musisi memproduksi sendiri dan merekord sendiri musiknya, termasuk memproduksi fisik CD-nya dan melakukan penjualan dengan menitipkannya lewat jalur distribusi yang dimiliki label. Nah, di sisi lain ada musisi indie yang menangani semua proses itu dari A sampai Z, dari recording sampai tour sampai sponsorship sendiri. Dan dengan demikian mereka bisa ngedapetin pure 75-80% keuntungan untuk mereka sendiri, dengan sisanya hanya untuk bagi hasil atau biaya distribusi. So, mana yang lebih bagus nih? Mana yang lebih baik untuk musisi? Bayanginnya gini deh, kamu memilih untuk dapat satu slice kecil dari kue yang gede banget, atau kamu lebih suka mendapatkan slice besar banget dari kue yang medium atau mungkin kecil? Keputusan kembali ada di musisinya. Tapi banyak juga musisi indie yang mendapatkan kue yang besar sekali. Beberapa musisi indie yang sukses dan berhasil sebagai musisi indie, antara lain seperti Mocha, The Sigit, White Shoe and the Couples Company, Payung Teduh, Rubik's Music, dan banyak lagi. So, dari mana aja duitnya? Pertama, live show. Dalam live show, biasanya musisi dibayar fixed amount atau jumlah tertentu oleh promotor, sponsor, atau IO-nya untuk melakukan performance. Untuk musisi indie sendiri, kalau mereka sudah pernah rekaman, katanya jaraknya biasanya antara 10 juta sampai 80 juta per show. Sambalado. Syah elah. Cepet. Live show nih, live show masa cepet 10 juta. Sumber income kedua adalah penjualan CD. Walaupun mungkin ini sudah mulai berkurang, tapi ini masih tetap salah satu income yang dianggap esensi setelah live show. Mereka bisa menjual lewat sosial media, atau mereka bisa titip lewat jalur distribusi resmi. Sumber income ketiga adalah menjual musik mereka secara digital. Tanpa harus produksi CD, mereka bisa menjual musik mereka dalam bentuk file lewat website atau digital musik platform seperti iTunes, Bandcamp, dan lain-lain. Sistem income-nya sendiri atau sistem bagi hasilnya sendiri beda-beda untuk setiap brand. Misalnya, iTunes akan mengambil 30% bagi hasil dari tiap musik yang terjual, dan Bandcamp mengambil sekitar 10% dari setiap musik yang terjual, dan 15% dari merchandise yang kamu jual lewat mereka. Lalu ada juga sponsor atau investor. Beberapa musisi indie bisa mencari sponsor atau investor, biasanya yang memang punya passion yang sama atau selera yang sama, untuk membiayai produksi sampai show atau roadshow mereka. Kelima, dan ini juga cukup besar, income dari merchandise. Biasanya musisi-musisi indie punya jalur kerjasama atau kenalan atau bahkan nyobat dengan distro, di mana distro ini akan memproduksi lini franchise seperti jaket, aksesori, mungkin dompet, kaos yang paling banyak untuk mempromosi brand mereka. Dan yang menarik, merchandise ternyata adalah salah satu sumber income musisi indie yang paling besar. Sumber income berikutnya biasanya diomonginya sambil bisik-bisik, karena beberapa musisi ngakunya bahkan nggak nyaman atau agak malu melakukan ini, yaitu sebagai event band atau event singer. Seorang teman saya, seorang musisi indie yang saya ajak ngobrol untuk segmen ini, sampai bilang sumber income ini dia sebut PSK, pekerja
seni komersial, yaitu tampil di acara-acara kecil dan pribadi seperti acara kawinan, kondangan, atau pesta ulang tahun anak. Karena mereka biasa dibayar untuk tampil di acara seperti ini sekitar 1 sampai 1,5 juta per orang. Kalau mereka bisa dapat 2 job seminggu, 1,5 kali 2 berarti 3 juta seminggu, kali 4 minggu berarti dia bisa mendapatkan 12 juta sebulan. Lumayan kan? Berikutnya adalah income dari endorser untuk menjadi yang disebut mereka sendiri musisi klinik, di mana mereka di-endorse dengan equipment, misalnya gitar, dan dikontrak selama 3 tahun untuk memainkan gitar itu dalam sesi-sesi klinik. Biasanya sekali tampil dan mencari komunitas membawakan alat dari sponsor itu, mereka bisa mendapatkan 1 sampai 5 juta. Dan sebulan mereka bisa dapat sekitar 3 atau 4 kali tampil dalam klinik. Berarti minimum mereka bisa mendapatkan dari 4 sampai 20 juta. Ada juga job sampingan sebagai backing vokal, sambalado atau music director, sambalado, atau dalam kerjasama untuk membuat RBT. Tekan 1 untuk lagu berikut. Sambalado, sambalado. Banyak ya. Dan itu belum semua. Di era sekarang ini, dengan adanya internet, banyak peluang baru yang kebuka lagi untuk musisi indie. Misalnya, banyak musisi indie yang mulai membuat channel YouTube sendiri. Mulai dari mengcover lagu, mengcover musik dengan gaya mereka sendiri, hingga membuat video klip di YouTube. Sambalado. Ini channel YouTube saya, subscribe Sambalado. Mereka juga bisa jadi songwriter atau jingle writer untuk mulai dari iklan hingga video-video animasi explainer yang sekarang lagi populer di YouTube. Jingle untuk radio biasanya sekitar 3 juta. Untuk iklan TV itu bisa dari 8 sampai 9 juta atau bahkan tergantung musisinya bisa lebih. Ke-10, untuk musisi yang suka mengkompos musik atau irama, mereka banyak mulai memanfaatkan online job market seperti freelance, Fiverr, dan lain-lainnya termasuk Patreon untuk berkarya, membuat musik, dan menjual musik mereka secara digital dan otomatis secara online. Misalnya musik ini sendiri, soundtrack segmen dari Menduitnya ini, pause, play, pause, play. Nah, musik itu saya beli dari online free market Fiverr dengan harga cuma $10 untuk 25 free royalty music, dan dia punya sekitar ribuan pembeli track yang sama. Ini peluang yang sangat luar biasa. Jadi dari mana aja sumber duit musisi indie? 1, dari live show, pertunjukan live yang menjadi idaman atau incaran kebanyakan musisi. 2, dari penjualan CD atau produk musik mereka yang dijual secara fisik. 3, dari penjualan musik digital di mana mereka memanfaatkan platform-platform musik online. 4, dari dana sponsor atau investor. 5, dari penjualan merchandise atau bekerja sama dengan distro yang menjual merchandise yang ada hubungannya dengan band mereka. 6, dari PSK atau tampil di event-event dan show-show pribadi. 7, dari endorser untuk acara-acara musik klinik. 8, sebagai backing vocal jobs atau sebagai music director. 9, dari RBT atau ringback tone. 10, dari mengembangkan channel YouTube mereka sendiri, baik itu tentang musik, tentang video klip, atau mereka mengcover musik yang populer. Dan saya kehabisan tangan untuk menghitung sumber income berikutnya. 11, dari songwriting atau jingle making yang bisa dipakai untuk iklan, TV, radio, atau bahkan untuk YouTube. Dan 12, mereka bisa menjual musik mereka atau koleksi musik mereka lewat online job market seperti freelance, Fiverr, Patreon, dan lain-lain. So, musisi indie, dari mana duitnya? Dari situ duit musisi indie. Sambalado, sambala.